Ya, kembali di Newsline dan kami lanjutkan pemirsa. Kali ini di trending topik selanjutnya yang juga menjadi sorotan warganet adalah berkenan dengan Iran yang menyerang balik Israel. Ini terjadi pada hari Sabtu ya. Ini juga menjadi salah satu trending pencarian. Itu ada 11.000 lebih pencarian atau juga warganet ini berarti masih ingin cari tahu berkenaan dengan apa perkembangan dari kasus ini. Gitu. Jadi pemirsa, Sabtu tanggal 13 April 2024 pada waktu malam setempat, drone dan misil Iran meluncur menyerang Israel dan yang meluncurkan adalah Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Yang mana latar belakang serangan tersebut adalah serangan balasan karena serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada tanggal 1 April 2024. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amri Said Irafani mengatakan serangan Israel pada 1 April melanggar hukum internasional dan menyebabkan kematian 7 penasihat militer Iran, termasuk komandan penting Korps Garda Revolusi Iran. Nah, pemirsa, Iran ini juga bilang serangan balasannya sudah kena target, yaitu pangkalan Israel, tempat peluncuran serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Iran ini mengancam akan menyiapkan serangan yang lebih besar dengan mengerahkan lebih banyak kekuatan apabila Israel ini membalas serangan yang dilancarkan pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Nah, sementara itu juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan 200 proyektil Iran yang menyerang Israel, namun sebagian besar ini berhasil diintercept atau dilumpuhkan. Israel mengklaim serangan Iran menyebabkan kerusakan kecil saja di fasilitas militer dan menyebabkan 1 anak terluka. Dan beberapa warganet juga mengomentari trending kami yang ketiga ini berkenaan dengan Iran yang menyerang Israel. Kita bacakan. Dari Facebook, yang pertama dari Wahyu Purba. Yang jelas kalau Amerika turun ikut campur ke serangan Iran, tentu Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara turun ikut perang. Dan ada komentar juga dari M. Torios, Israel tidak akan melakukan serangan alasannya tidak ada korban. Oke. Dan selanjutnya dari @David Listio. Gak mungkin Israel membalas serangan Iran, buat apaan orang serangan Iran gak menewaskan seorang pun. Oke. Tidak ada saling serang lagi, hentikan perang, ciptakan perdamaian. Ini komentar dari @Yos2. Di Facebook masih ada komentar lainnya dari Daeng Iwan, Calvera, perang baru dimulai. Tapi memang ya pemirsa, kalau kita melihat ini dampaknya nanti akan kemana-mana. Ada yang menyampaikan kalau ini akan berpotensi perang dunia ketiga. Dan kalau kita lihat sebetulnya ini sudah memantik berbagai banyak sekali dampaknya. Kalau misalkan dari sisi ekonomi sebetulnya Anggi ya, ada beberapa kita lihat pada hari ini nih, misalnya pasar di Asia, ini pasar saham di Asia. Kalau kita bisa bilang kebakaran gitu, itu pasar Asianya. Teritori negatif itu ya, apa sih istilahnya? Betul, semuanya was-was, wait and see, melihat dampaknya bagaimana. Karena harga minyak mentah dunia ini juga ikut bergejolak, yield obligasi di Amerika Serikat ikut bergejolak. Wow, ini dampaknya cukup besar untuk perekonomian, tapi semoga tidak berlanjut ya. Sama pada saat penyerangan saja, itu kan wilayah udara itu langsung tutup tuh. Jordan, Irak, kemudian Suriah itu juga langsung ke ekonominya berdampak dong ya. Orang yang tadi seharusnya sudah berangkat akhirnya harus menunda pesawat gitu karena airspace-nya ditutup. Nah, ini juga ada yang berkomentar di TikTok, kenapa giliran banyak korban di Palestina, PBB ini cuma diam seribu bahasa gitu. Tapi ketika kejadian kayak gini, mengecam gitu. Dan sebagai informasi juga pemirsa, ini Amerika Serikat akan mendukung rakyat Israel dan mendukung pertahanan mereka terhadap ancaman dari Iran. Dan ini banyak juga ya yang menjadi pencarian sebetulnya pada hari ini terkait dengan bagaimana reaksi dari Amerika Serikat, terutama Presiden Joe Biden pada kemarin reaksinya. Yang kita lihat adalah dalam 24 jam terakhir ini pasca serangan Israel sangat hati-hati ya. Jadi biasanya dia reaktif, kali ini dia agak cooling down karena sudah diperingatkan oleh Joe Biden juga jangan terpancing, dan Joe Biden juga tidak mau ikut serta dalam upaya untuk balas dendamnya Israel ke Iran gitu ya, meskipun Amerika ini bilangnya adalah kita tetap dukung untuk sekutunya yaitu si Israel. Tapi ngomong-ngomong, waktu ada serangan Iran ke Israel, ini warga Iran justru turun ke jalan dan mereka euforia. Dan kemarin kita sempat kan live dengan
tim kita yang ada di oke. Iran, dia bilang itu juga kondisinya di sana normal-normal aja Oh, gitu ya? ya, setelah serangan ya. Jadi mereka berpesta seperti visual yang kita tampilkan ini, mereka merayakan sekali ini ketika akhirnya Iran berhasil menembakkan beberapa proyektil, maksud saya rudal begitu ya, sampai di angka 300. Mereka ngedukung pemerintahnya, dari parlemen juga mendukung begitu. Tapi meskipun mereka turun ke jalan dan juga euforia, sebetulnya mereka juga diimbau oleh pemerintah setempatnya untuk tetap ini ya, waspada, dan mereka juga diminta untuk ke bunker ya, informasinya seperti itu. Oke. Nah, dari Indonesia karena tadi Jessica bicara soal waspada, akhirnya juga KBRI Iran dan juga beberapa KBRI yang berada di daerah-daerah sekitar itu sudah menerapkan siaga 2. Oh, oke. Jadi ini antisipasi kalau misalnya nanti semakin memburuk kondisinya, maka akan ada opsi untuk evakuasi WNI. Tapi tentu kita berharap jangan sampai parah gitu loh untuk kondisinya, baik dari Irannya ataupun dari Israelnya. Ya. Oke, itu dia. Dan kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.